lebih enak mana menjadi atau kita ketemu dengan pemuda yang dia itu jadi beban rumah atau masyarakat atau ini pemuda dambaan. Nah, yang penting kita bisa menghidupi diri sendiri. Minimum lah. Ya. Kalau masih jomblo, kalau misalnya ada juga yang udah berumah tangga masih apa ya bahasanya tuh gelendotin orang tuanya. Ada. Yang bahkan udah rumah tangga ya. Bahkan sampai terlibat pinjol. Nah, sekarang enak banget lah istilahnya. Ya kalau dibilang generasi mager bisa dapat duit kok. Mager tapi rezekinya nggak mager, bisa kok. Maksudnya ya asal handphone ini digunain buat ya satunya bisnis, dagang. Gampang sekarang apa-apa dari handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan saya Rizky di rumah Ruang Mas Santri. Kali ini kita akan ngobrol lagi terkait dengan bisnis yang udah kita bahas beberapa hari yang lalu, dan alhamdulillah hari ini juga kita telah kehadiran sosok inspirator bagi kita semua, dosen di Cinta Quran Center dan langsung sekaligus praktisi dari bisnis itu. Siapa lagi kalau bukan Ayah Aziz Pratama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketemu lagi kita nih. Itu kan ngobrol tentang kurikulum entrepreneurship ya. Betul. TKC ya. Jadi bagaimana santri itu dia harus dibekali dengan mindset bisnis, skill bisnis ya. Nah, kita ngobrol apa nih sekarang nih? Sekarang tuh kita mau ngobrol tentang cakupan yang lebih luas ya. Saya keceplosan nih nyebutnya ya, karena kita di sini teman-teman semuanya kalau manggil beliau itu ayah. Tapi karena sekarang kita lagi podcast, kayaknya bisnis, saya lebih bisnis gitu ya. Bisnis, kayaknya saya lebih cocok untuk panggil beliau ini coach ya, Coach Aziz. Oke. Nah kita nih coach sekarang nih mau bahas tentang cakupan yang lebih luas nih. Kalau kemarin kita bahas tentang santri dan juga kurikulum yang di TKC, kalau sekarang kita bahas lebih luas tentang pemuda. Ya, dan bisnis kali dan bisnis dan pemuda dan hubungannya tentu dengan bisnis, coach. Nah, jadi pertama pastinya coach, pemuda ini tuh kenapa di era sekarang itu harus berbisnis, coach? Nah, sebelum mungkin saya bahas itu ya. Oke. Nah, kalau coach kan biasa nanya. Nanya dulu. Kita ditanya dibalikin tanya. Ada deg-degan nih. Nah, kaitan dengan pemuda nih. Menurut antum ya, lebih enak mana menjadi atau kita ketemu dengan pemuda yang dia itu jadi beban rumah atau masyarakat atau ini pemuda dambaan? Kalau saya sih pengennya jadi pemuda dambaan. Kalau tuh pengen jadi pemuda dambaan kan? Tapi ternyata faktanya di luar gimana? Banyakan mana? Yang pemuda ini jadi beban atau pemuda dambaan? Kira-kira? Kalau kebanyakan sih kayaknya beban sih ya. Beban ya, iya. Mayoritas masih, ya. Istilahnya masih, bahkan saya pernah menemui itu harusnya usia kerja dia udah harus kerja ya. Umur 27, 30, bahkan ada teman main basket saya, itu masih nganggur, umur dia 30 sekian lah, apa 3 berapa gitu, jadi kayak nggak jelas arah hidupnya. Padahal umurnya udah segitu ya? Harusnya udah nikah, udah punya penghasilan gitu, jadi kerja begini, terus udah beres, kerja begitu, jadi kayak apa ya, luntang-lantung kalau bahasanya. Nah ini makanya kita jangan sampai masuk menjadi bagian yang pemuda jadi beban. Serem, malah itu istilahnya kita harusnya menjadi satu pilar untuk mendukung, bahasa kerennya ya, menguatkan peradaban umat manusia, peradaban umat Islam. Ini malah jadi beban. Jadi beban. Boro-boro berpikir ke situ. Boro-boro berpikir tentang peradaban, ya, pembangunan umat, orang dia sendiri di rumahnya aja jadi beban. Padahal kan dulu Rasul kan ya bisa dakwahnya itu menyebar sedemikian luas kan mayoritas kira-kira orang-orang tua apa orang muda, Ki? Kalau yang pernah belajar, orang muda kan ya? Orang muda. Bener nggak? Orang muda. Nah, juga saudagar-saudagar ketika itu juga banyak kan kira-kira orang tua orang muda. Muda kan. Makanya pentingnya ya kita nih, ya apalagi nih teman-teman ya yang nonton podcast ini, tayangan ini, pentingnya kita menjadi pemuda itu dambaan. Dalam hal ini adalah dambaan kita punya bisnis, minimal penghasilan sendirilah. Minimal ya. Penghasilan istilahnya kita nggak jadi beban buat orang lain gitu. Istilahnya kita menghidupi, kalau misalnya sebagai jomblo, saya juga kan dulu pernah jomblo. Sekarang udah anak 4. Anak ya. Jangan kembali. Anak ya keempat ya. Kalau mau nambah. Anak-anak. Iya. Sama anak. Iya. Ya. Jadi saya pernah jomblo gitu. Jadi ketika single paling ya istilahnya taruhlah misalnya biaya ngekos sebulan 500.000. Ya Dulu ya.
sekarang juga masih ada sih kalau di pinggiran masih ada ya kosan 500.000 sebulan gitu ya yang biasa gitu atau maksimal 1 juta. Ya paling ya dengan penghasilan taruhlah minimum UMR lah 4 juta misalnya Jakarta atau Bogor atau 3 juta itu udah cukup. Misalnya kalaupun kita mau punya penghasilan ya minimal di atas ya itulah, ataupun misalnya kita masih tinggal sama orang tua. Ya kita dagang, kita atau kerja sama orang gitu ya, punya penghasilan lah. Ya paling enggak kita misalnya ya ngasihlah buat listrik Bu, nih ada buat listrik gitu. Karena kita udah punya penghasilan. Jadi selain pun kalau misalnya mau beli apa buat ini, buat makan, kita nambahin lauk. Kalau misalnya kita masih tinggal sama orang tua kita ya. Kalau misalnya kita, karena rumah orang tua kita dengan tempat kerja kita, gitu kan, itu jauh ya kita di kos. Nah, yang penting kita bisa menghidupi diri sendiri. Minimum lah. Ya. Kalau masih jomblo, kalau misalnya ada juga yang udah berumah tangga masih apa ya bahasanya tuh gelendotin orang tuanya. Ada. Yang bahkan udah rumah tangga ya. Bahkan sampai terlibat pinjol, judol. Pinjol lagi. Iya, itu tadi makanya. Itu udah bukan beban lagi tuh. Oh, udah apa ya? Sampah. Apa sampah lagi? Penyakit ya. Itu penyakit lagi. Makanya kita lagi-lagi tuh ya kita harus punya satu goal setting dulu. Kita mau jadi pemuda yang jadi dambaan orang. Maksudnya yang minimal dambaan keluarga kita lah. Dalam artian ya kita nggak nyusahin orang lain gitu ya. Kemudian kita minimal uang buat hidup kita sendiri itu ya kita bisa cover gitu dari dagang, dari kerja, dari ya banyak lah sekarang. Apalagi era udah semua kan di handphone itu. Betul. Udah ada internet, yang penting ada data, ada kesempatan. Ya kita nggak usah gengsi lah. Orang saya juga dulu awal berumah tangga nih dulu pernah dari jualan dagang jajanan anak-anak. Gitu. Pernah dulu? Pernah jajanannya yang 1.000-an lah, dijual 1.000 apa 500 perak gitu. Ya dari situ lumayan dapat untuk menghidupi bayar kontrakan segala macam. Terus bikin event organizer gitu kan, bikin event. Pokoknya ada project yang itu halal menghasilkan duit. Saya kejar. Itu dari saya kecil, kemudian pas kuliah juga, pas dulu SMA juga begitu, ya penting ada yang bisa buat tambahan gitu. Jadi mindset dulu tuh. Pokoknya kita pengen punya penghasilan sendiri lah, berapapun. Ya minimal misalnya tadi menghidupi sendiri, atau misalnya lebih sedikit lagi lah. Yang penting uang saku kita sebulan berapa sih? 300.000. Yaudah 300.000 dulu deh. Kita penuhin gitu. Jadi bertahap. Buat kita sendiri lah minimal. Sendiri gitu. Oke, Coach. Nih, kita kan tadi lihat realita ya. Kalau misalkan kita tadi bandingin, Coach juga nanya ke saya antara jadi pemuda beban atau pemuda idaman. Tapi kan tadi kan, Coach, di masyarakat kita tuh mohon maaf kebanyakan pemuda ini yang masih jadi beban. Kira-kira nih menurut Coach, apa sih sebabnya, Coach? Ya, kalau kita pernah ikut kajian kan, ini salah sistem. Enggak. Berat bener kan. Ya. Oke lah, itu kan di luar kuasa kita, namanya kesalahan sistem. Tapi kan ada hal yang bisa kita ikhtiarkan. Itu kan musayarnya. Ini kita mukhoyar. Yang kita ikhtiarkan ya. Kita benahin dulu mindset. Jadi benahin mindset itu dari kita bacaannya, tontonan YouTube-nya. Jangan nonton YouTube-nya tuh wibu lagi, apa anime lagi, apalagi drakor, apa K-pop. Itu mah nggak memperkuat dan memperbagus mindset kita. Ya misalnya belajar tentang bisnis, belajar tentang di situ pengembangan diri, belajar skill public speaking. Jadi dari mindset dulu. Dari mindset itu kita terpengaruh dari apa? Dari tontonan, kemudian dari kita bergaul sama siapa? Circle-nya. Itu akan memperkuat mindset. Udah mindset kita sambil jalan, kita perkuat skill set-nya, keterampilan kita. Ya tadi itu yang saya spill kan, belajar public speaking, kayak belajar bikin copywriting. Banyak, sekarang banyak yang gratis kok. Buka YouTube, tinggal klik aja. Misalnya YouTube kota nggak ada, nebeng dulu kayak gimana gitu. Jadi jangan ada alasan gitu. Pokoknya kita tuh harus punya akal gimana kita biar tambah pinter gitu. Yang penting pinter dulu. Maksudnya pinter dalam artian kita bukan pinter kerapot, tetapi kita pinter punya keterampilan tambahan, punya ilmu. Intinya tuh kalau dalam pengembangan diri, attitude, skill, dan knowledge itu yang harus kita penuhi. Attitude di sini kaitan dengan mindset tadi, mentalitas, skill, keterampilan ini juga mengembangkan minat bakat kita. Kemudian knowledge, pengetahuan ya kita belajar. Jadi istilahnya kita nggak akan ada tuh yang namanya berfokus hiburan lagi, game lagi gitu, game online lah, terus sampai judol gitu kan. Karena dari game itu, hati-hati loh, dari game itu bisa jadi judol. Dari judol nggak ada duit, pinjol. Jadi lingkaran setan tuh. Iya. Game online, game mall, ya kan? Game mall. Baru nih game mall nih. Terus udah gitu, karena dia kadang ada sisipan untuk judol, kemudian gitu, ya? Iklan-iklan kan, klik, kemudian judol habis duitnya pinjol.
Udah gitu jebol. Itu Berat. Tapi mindset dulu deh, benerin mindset. Jadi pemuda tuh pengembangan diri kita tuh yang pertama mindset. Jadi itu skill knowledge. Skill knowledge. Oke, Coach. Ya, itu kan tadi ya, sebab orang itu menjadi pemuda beban. Ini kalau kita misalkan saya nih mau jadi seorang pemuda idaman ya atau dambaan ya. Cocok gak ya? Apa yang harus saya lakukan, Coach? Ya, tadi udah di-spill ya. Yang pertama kita benahin 3 poin tadi itu aja dulu. Attitude di sini, mindset dan mentalitas. Nah, itu dari bacaan, tontonan, training. Saya dulu tuh, ini ya, sharing aja ya. Itu saya ngejar karena duit pas-pasan, duit uang saku kuliah dan ya cuma cari-cari sampingan tambahan, cari seminar gratisan gitu. Seminar bisnis gratisan. Terus kemudian ada alumni yang lebih sukses, saya nebeng. Saya tuh bilang, Tat, boleh nggak saya jadi tim doang deh? Saya cuma megangin kabel atau saya jadi panitia hore atau gimana, yang penting saya pengen belajar sama Ustadz. Yang banget tuh itu ya sama Ustadz Samsul, sama Ustadz Karebet. Samsul Arifin kan mendirikan MTR kan, terus kemudian Pak Karebet itu waktu itu Sam Institute. Tat, mau dong belajar gimana? Ya volunteer lah jadi relawan. Itu saya sampai bela-belain dari Bogor naik kereta nyambung Metro Mini, dulu mah belum ada busway segala macam, Metro Mini, kadang kalau nggak kejar bajai gitu. Ya kan, itu untuk ke kantornya Pak Karebet, untuk datang ke acaranya Samsul Arifin. Terus juga waktu itu ada seminar Republika tentang bisnis. Saya tuh ngeteng aja tuh kereta, kemudian naik umum waktu itu Metro Mini Pak Kopaja, terus nyampe di kantor Republika, ikut duduk mahasiswa sendiri. Nah, ini kayak pada kerja gitu. Ini saya masih cupu gitu. Dulu masih mahasiswa tuh. Itu suka ya gabut pengen satu, karena emang saya udah dari SMA tuh pengen jadi pengusaha waktu itu. Jadi itu saya ngejar, pas kuliah itu juga saya ngejar. Saya ngejar ada di kampus, ada itu ada training motivasi siapa gitu tuh, namanya kalau nggak salah Pak Aris Ahmad Jaya. Saya ikutin gratis. Gratisan. Modal KTM namanya kartu mahasiswa kan. Itu kunci senjata mahasiswa tuh. Gratis KTM. Nunjukin gitu gratis. Terus ada acara apa? Mahasiswa tunjukkan KTM aja gratis saya datang. Pokoknya dulu pengejar seminar sama inilah training gitu. Yang gratis tapi itu mulai berbayar itu ya pas sudah lulus sudah mulai itu bayarnya murah-murah 100.000, 200.000. Nah pas kuliah pas sudah berumah tangga kalau sampai ikut Tung de semua ringin. Itu tadi membenahi mindset saya. Itu saya ingat banget tuh pas ikut Tung de semua ringin 3 hari itu, dan itu semuanya pulang malam. Saya nggak nginep di sana, bolak-balik Bogor Jakarta di situ. Waktu itu belum ada Gojek segala macam, uang pas-pasan. Pokoknya singkat cerita bela-belain. Yang penting saya dapat ilmu tentang bisnis, tentang pengembangan diri lah. Dan lalu sampai sekarang kepake. Itu sekitar 2009 kalau nggak salah. Itu kan butuh perjuangan, pengorbanan segala macam. Ya, itu untuk apa? Untuk tadi ya mindset mental, skill dan knowledge. Iya, mentalitas, skill dan knowledge, betul. Dan itu tadi dilakukan ketika waktu muda kan? Iya, sampai sekarang sih masih saya terus kejar ini. Sekarang masih muda bagaimana, Pak? Kalau secara umur sih dibilang masih dianggap masih muda, pemuda gitu. Tapi saya terus belajar. Bahkan sekarang saya sambil kuliah magister. Sekarang nyambil kuliah juga? Sambil kuliah juga magister. Untuk juga dapat ilmu juga, pengembangan diri lah. Terus ikut workshop masih saya jalanin gitu. Karena saya merasa kurang. Kurang terus. Coach, kita kalau misalkan ngomongin bisnis ya, terutama untuk pemuda nih, potensi bisnis yang peluangnya besar ke depan nih untuk anak muda, apa sih Coach kira-kira Coach? Kalau istilahnya sekarang tuh udah eranya di industrinya tuh 5.0 gitu. Saya baru dapat tadi malam. Apaan tuh? Di kuliah 5.0. Jadi kan 5.0 itu pokoknya segala sesuatu itu berkaitan dengan internet dan AI, artificial intelligence. Jadi AI ini atau artificial intelligence ini jangan kita musuhin. Internet bukan kita jadi musuh. Kayak tadi kan waktu yang podcast sebelumnya kan, uang itu jangan jadi Tuhan kita. Sama ini, internet dan AI ini jangan jadi Tuhan kita. Mereka jadi mitra kita, partner, atau malah jadi hamba kita. Untuk apa? Kita berkawan dengan mereka, kita manfaatkan mereka untuk cari duit. Gampang sekarang. Dulu mah zaman saya itu ya, zaman 2000-an itu kan ke warnet, ketik baru lihat internet dapat informasi segala macam. Sekarang dari handphone, udah bisa dapat duit. Ini sih dari mana aja nih, ya sampai sekarang ngendalin bisnis tuh dari handphone doang. Jadi peluangnya gede banget. Gede banget. Nah sekarang sekarang enak banget lah, istilahnya ya kalau dibilang generasi mager bisa dapat duit kok. Mager tapi rezekinya nggak mager, bisa kok. Maksudnya ya asal handphone ini digunain buat ya
satunya bisnis, dagang. Gampang, sekarang apapun dari handphone. Buat bisnis, buat dagang, buat kerjaan juga bisa dari handphone. Jadi dulu tuh yang itu belum pernah ngerasain ya, monitor komputer yang tabung belakangnya gede itu. Udah pernah ngalamin belum? Pernah lihat sih waktu kecil kayaknya. Saya tuh dulu zaman tabung itu dulu mah segini tuh. Jadi namanya PC komputer segini. Sekarang mah tinggal gini doang. Tinggal di HP doang. Di HP doang. Sekarang ada kacamata loh. Kacamata jadi kayak HP. Sekarang bisa udah. Ini serba canggih ya. Jadi nggak ada alasan. Peluang nggak ada alasan untuk apa ya kerjaan sekarang. Banyak. Asal itu tadi mau nyari di sini. Atau ya kita datang ke temen yang udah lebih ini, kita datang ke temen. Gitu. Jadi cuma alasan saja. Jadi asalnya ada pepatah tuh. Ya, hanya satu action yang bisa menghancurkan 1000 alasan. Ya. Dan hanya dengan satu alasan itu bisa menggugurkan 1000 rencana. Itu sebenarnya dapat pepatah dari lupa saya dari siapa itu. Keren banget. Iya, itu jadi pemuda jangan gitu. Jangan misalnya tadi gara-gara satu alasan 1000 rencana ambiar. Juga jangan dan tadi harus hanya dengan satu action bisa menghancurkan 1000 alasan. Gitu doang. Ya teorinya mudah sih, jalaninya emang tantangan. Pas udah keluar sini, wah, mimpi tinggi-tinggi lo, ngaca lo, ini. Itu namanya kalau pernah saya training di Pak Samsul tuh, bisikan setan. Pak Coach pernah digituin nggak sama orang, Coach? Pernah, tapi saya mah, wah bismillah aja lah. Sama, nggak mungkin. Lulusan IPB mau begini begitu. IPB juga pas-pasan IPK-nya, Pak. Biasa ya, tapi bismillah lah. Kan ini saya bukan buat maksiat, bukan buat berbahagia. Iya, betul. Ya namanya manusia kan ada like dislike ya. Udah yang penting kan kita nggak bahayain dia, nggak ngejahatin dia. Yang penting kita kan jalan aja. Apa sekarang sama masih ada. Ada ya dekat sekolah tuh yang kita kelola kan yang di Dermaga Naba ada. Oh sekarang ini juga ngelola sekolah juga Coach? Ada yang di Dermaga itu kan sekolah Lama Naba kan. Yang sekolah Lama Naba itu yang program di CKF itu sekolah generasi Quran. Ada itu orang yang like dislike ada ya. Udah kita jangan balas dislike juga ya. Kita senyumin aja. Saya dapat ilmu tuh dari Satabi Maki. Apapun orang yang lakukan sama kita jangan balas segitu lagi ke orang itu. Selalu saya ingat. Kalaupun misalnya kita nggak butuh banget dia nawarin sesuatu, kita beli aja. Itu yang terus saya pegang sampai sekarang. Yang orang dekat sekitar sekolah ya, sekitar tempat kita inilah beraktivitas lah. Itu kita dalam rangka kita mau bantu. Kalaupun misalnya tanggapan dia gimana ya kita jangan begitu lagi. Coach, kalau misalkan kita ngomongin bisnis ya, itu kan bisnis apalagi anak muda nih. Anak muda, Gen Z gitu kan. Yeah. Dengan semua serba instan, semua serba cepat, segala macam. Kira-kira tantangan buat Gen Z nih, untuk berbisnis itu apa sih Coach paling besar? Karena internet itu datengin ke kita ya. Dulu kan zaman saya, udah tua ya jadi. Zaman saya itu saya datengin internet. Nah zaman antum ke bawah udah internet datengin antum. Itu males karena kan mudah tuh. Jadi pas gini ada informasi, Jadi karena sangat mudah jadinya malas. Jadi ntar aja lah, tarsok, engke bangke. Gitu. Bangke jadi ya. Itu tandanya tuh malas. Jadi karena nyaman kan informasi yang menghampiri kita. Dulu mah, saya ngejar training kemana, ke Jakarta, sampai ke Malang, sampai ke Bandung, sampai ke Jogja mana gitu. Sekarang dikejar sama informasi. Sekarang malah kita yang dikejar informasi. Males itu. Cuma karena informasinya yang nggak bermanfaat. Ya itu tadi nggak kesaring kan. Lagi-lagi yang tadi saya di awal mindsetnya dulu benerin, mentalitas mindset. Gitu. Coach kalau misalkan ada saran nih buat teman-teman yang ada di rumah nih supaya jadi pemuda yang menjadi pemuda idaman tadi ya. Idaman ya. Punya penghasilan. Pemuda idaman punya penghasilan. Kemudian nanti jadi suami idaman. Asik kan gitu. Buat pemudi juga sama ya kan. Punya penghasilan nanti jadi istri idaman suaminya. Istri idaman, suami idaman. Komplit lah. Keluarga idaman lah ya. Mau sama siapa? Nanti dulu. Nanti lagi nonton kayaknya. Coach, gimana Coach cara supaya jadi pemuda idaman Coach? Ya kalau saya tadi tipsnya ya, jadi kan tadi sempat di-spill, kita benahin ASK tadi. Attitude, skill, dan knowledge kita. Terus itu asas. Kapan itu berhentinya? Ya ketika kita meninggal. Oh jadi nggak berhenti ya? Sampai mati ya? Mati lah. Nah, Rasul aja kan, contohin lah. Rasul kan, kapan beliau itu berhenti untuk bergerak, untuk berdakwah? Sahabat yang saudagar berdagang, kapan mereka itu
berhenti untuk berdagang, untuk menjadi saudagar. Ketika apa? Meninggal, wafat. Iya juga sih. Ada asah terus attitude tadi. Attitude ini kan juga termasuk kepribadian kita, gitu kan ya. Pola berpikir kita, ya nggak. Terus mentalitas kita, akidah kita, akhlak kita. Ini di attitude. Ini terus kita asah, belajar, praktek, berbagi, gitu. Skill juga sama, keterampilan, belajar terus, praktekin, berbagi. Pengetahuan, knowledge, tahu, kan pelajari, praktekin, bagi-bagi. Itu terus rolling. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Sampai mati, nggak boleh berhenti. Nggak ada istilahnya pensiun kan ada masa retirement. Ya itu kan kalau menurut saya itu mindset kapitalis ya. Namanya muslim. Retirement itu ya ketika udah masuk 2 kali 1. Itu retirementnya. Mengasah itu skill knowledge, kapan berhentinya? Ketika masuk rumah 2 kali 1. Udah gitu. Berarti selama sepanjang hidup. Panjang hayat. Kan itu pahalanya bro. Lu bayangin, kita belajar itu terus, kita belajar skill, kita pengetahuan, kita belajar terus. Kan belajar dapat pahala, ketika dipraktekin jadi pahala lagi kan. Kita bagi-bagi pahala lagi, terus pahala ngalir. Jadi ya sayang banget misalnya, udahlah saya dapat pahalanya ntar aja deh. Udah deh saya ngalirin duit ntar aja deh. Kan sayang juga. Iya. Ketika pun duit udah ngalir nih, tetap asal lagi itu skill knowledge terus. Kalau saya dapat tipsnya begitu. Sampai kapan saya mati? Sayang misalnya, berhentilah. Nanti berhenti ini kita, jatah pahala kita. Peluang pahala kita berhenti. Sayang. Mikirnya pahalanya itu ya. Iya, itu. Makanya jadi pemuda itu biar jadi idaman juga ini kan bukan idaman di mata manusia, tapi mudah-mudahan ini jadi idaman di mata Allah. Wih, bukan kita idaman di mata manusia, tapi idaman di mata Allah. Quotes hari ini. Cuma nggak kerasa nih kalau ngobrol sama coach nih. Udah 20 menit aja coach. Kita nggak bisa lama-lama coach. Tapi setidaknya coach, ada yang bisa diambil oleh teman-teman di rumah. Tadi, buat anak muda di rumah ya? Iya, ada 3 nih. Nih, apa aja? Coba. Ayo, 1. 2, 3. Yang pertama itu ada attitude. Yang kedua ada skill. Jadi knowledge. Teman-teman ya, kalau teman-teman mau belajar lebih banyak tentang bisnis dan lain sebagainya, jangan sampai lupa untuk subscribe channel ini dan juga nanti akan ada banyak banget praktisi, narasumber yang akan datang ke sini. Keren. Ya. Kita dan yang pasti soleh, bukan cuma keren ilmunya. Bukan keren pengalamannya, tapi solehnya keren. Benar tadi, yang idaman di mata manusia tentu juga idaman di mata Allah. Makasih banyak coach atas sharingnya hari ini. Kerasa Masya Allah, semoga bisnisnya lancar, dunia akhirat. Sekian teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.